Melihat tetangga dibunuh oleh orang berpakaian hitam, Haodong segera keluar dari rumah, ingin menghentikan pembunuh itu. Dia sampai di depan pintu lift. Awalnya ingin melihat ke lantai berapa pembunuh itu pergi. Namun mendengar suara berisik dari tangga, Haodong segera berbalik dan mengejar ke arah tangga. Namun begitu membuka pintu, hampir saja dipukul di kepala dengan kapak. Haodong tidak punya waktu untuk takut. Malam ini dia harus menangkap pembunuh itu. Namun yang aneh adalah, dia baru saja mengejar ke lantai bawah tapi tidak melihat bayangan pembunuh. Haodong akhirnya pergi melihat jenazah tetangga. Mengapa tidak ada? Apa yang hilang? Jenazahnya hilang. Saya melihat seorang wanita dipukul dan didorong dari lantai atas. Jenazah seharusnya ada di sini. Apa? Saya tinggal di lantai 26, blok C. Dia tinggal di lantai bawah saya, lantai 25, blok B. Saya melihat dengan jelas. Lantai 25, blok B, tidak ada seorang pun yang tinggal di sana sama sekali. Kunci masih di kantor pengelola. Bagaimana mungkin? Dia sudah pergi beberapa waktu yang lalu. Saya bisa melihatnya setiap hari. Tapi sebenarnya tidak ada yang tinggal di sana. Haodong yakin tetangga cantik tinggal di lantai 25. Karena setiap malam dia tidak bisa tidur. Dia bisa melihat tetangga perempuan berdiri di balkon mengenakan gaun putih dan berangin. Atau duduk di rumah dan melukis. Tapi setiap kali dia hanya melukis setengah wajah. Dan wajah itu masih berlumuran darah dan air mata. Yang lebih aneh adalah, dia bahkan menyisir rambutnya menghadap dinding. Bahkan duduk jongkok di lantai sambil menelepon. Haodong tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada penjaga keamanan. Segera membawa penjaga keamanan ke depan pintu tetangga perempuan. Namun menemukan pintu tertutup rapat. Tidak seperti ada perampok yang masuk ke dalam. Ini tentang nyawa seseorang. Haodong marah memerintahkan penjaga keamanan membuka pintu dengan kunci. Namun setelah keduanya masuk dan menyalakan lampu, Haodong tidak merasakan kehadiran manusia di rumah tersebut. Bahkan perabotan pun menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Haodong terlihat bingung. Jika tidak ada yang tinggal di sini, lalu siapa wanita tetangganya yang dilihatnya setiap malam? Apakah orang ini sebenarnya tidak ada? Haodong kembali ke rumah dengan rasa curiga. Dia memberitahu kekasihnya tentang hal ini. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia selalu merasa pernah melihat wanita tetangganya di suatu tempat. Seperti seseorang dari kampung halamannya. Haodong semakin merasa sesuatu tidak beres. Untuk mencari tahu apakah wanita tetangganya benar-benar ada. Keesokan harinya, dia kembali ke desa Nineli di kampung halamannya. Untuk mencari jawaban. Namun begitu dia masuk ke desa, dia langsung melihat sebuah rumah tua yang terbengkalai. Melihatnya, detak jantung Haodong tiba-tiba mempercepat. Ada perasaan gelisah di dalam hatinya. Benar saja, detik berikutnya, rumah tua itu tersambar petir. Tanpa sebab, asap mulai muncul. Seolah-olah meramalkan tanda-tanda yang tidak jelas. Melihat ini, Haodong berjalan lebih cepat menuju rumah pamannya. Haodong ditinggalkan oleh orang tuanya sejak kecil. Paman yang membesarkanku dengan tangannya sendiri. Namun selama bertahun-tahun, paman yang seorang guru masih sendirian. Sangat muak ketika wanita disebutkan. Setelah keduanya makan siang, paman langsung mengatur kamar untuk Haodong. Di sini terpajang foto kenangan nenek. Haodong melihat foto kenangan tersebut, dan teringat pemakaman neneknya. Dia sering mengalami insomnia dan mimpi buruk karena neneknya. Saat itu, jenazah nenek terbaring kaku di rumah. Pemandangan mengerikan itu membuat Haodong trauma. Karena pertama kali mengalami kematian keluarga. Setelah pulang, dia terus bermimpi buruk. Bahkan di siang hari, matanya juga bermasalah. Memikirkan tidur sepanjang malam membuatnya lelah. Haodong merasa tertekan. Dia menyembunyikan wajahnya di bantal. Berharap bisa meredakan emosi tersebut. Namun tiba-tiba, pergi makan. Haodong terkejut oleh pamannya. Dia selalu merasa ada energi negatif di pamannya. Ketika malam tiba, Haodong terbangun dari mimpi buruknya. Di dalam mimpinya, dia melihat neneknya di foto sedang menatapnya. Maka dia segera membalik foto itu di atas meja. Barulah dia bisa tidur dengan tenang. Namun kemudian dia bermimpi melihat seorang wanita berambut panjang di samping tempat tidurnya. Haodong terbangun. Baru menyadari bahwa dia mengalami sleep paralisis. Namun semuanya terasa sangat nyata. Haodong yang tidak mengantuk segera mengikuti asap keluar. Tanpa sadar dia mengikuti hingga ke depan rumah tua yang angker. Karena dia merasa rumah tua itu menyeramkan sejak siang hari. Haodong tidak ingin mendekatinya sedikit pun. Dia langsung berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Namun di perjalanan pulang, dia melihat seorang anak laki-laki menunduk. Seperti jiwa yang terbawa. Berjalan tergesa-gesa menuju rumah tua. Hal ini membuat Haodong meragukan. Rumah tua mungkin menyembunyikan rahasia apa. Dia mengikuti dengan erat ingin mencari tahu. Namun saat berjalan, dia menyadari anak laki-laki itu menghilang. Haodong akhirnya mengumpulkan keberanian untuk masuk sendirian. Di dalam ruangan terlihat hancur. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sana. Namun di ruangan lain masih menyala lampu. Haodong sangat penasaran. Dengan cepat dia melihat melalui jendela secara diam-diam. Dan dia melihat seorang wanita yang baru saja mandi. Sedang mengeringkan rambut di dalam ruangan. Sebelum Haodong sempat melihat wajah wanita itu dengan jelas. Tiba-tiba seorang pria muncul di ruangan. Mengambil senjata dan menyerang wanita itu. Haodong menggigit jari dengan ketakutan agar tidak bersuara.
Apakah aku bermimpi lagi? Bukankah aku sudah kembali ke desa Jiuli? Menghadapi pertanyaan Haodong, pacarnya bilang dia sudah tidur di rumah selama 2 jam. Tidak kembali ke kampung halaman sama sekali. Melihat Haodong sangat gugup, pacarnya memutar musik untuk mencoba menenangkannya. Namun saat mendengarkan, sebuah kenangan tentang desa Jiuli muncul di pikiran Haodong. Tidak lama kemudian, sebuah pasangan muda datang ke desa Jiuli. Mereka dikirim khusus untuk memberikan panduan tentang tanaman padi hibrida di desa. Istrinya bernama Luo Xiaoyue, karena penampilannya yang cantik dan senyumnya yang manis. Begitu tiba di desa Jiuli, dia menjadi peri dalam mimpi para pria. Namun tidak lama kemudian, suami Luo Xiaoyue, Jiang Wo, mengalami kecelakaan saat memancing dengan alat listrik. Setelah kematian Jiang Wo, Luo Xiaoyue ditinggalkan sendirian sebagai janda. Namun para pria di desa tidak bisa diam. Malam itu, adik dari kepala desa memanfaatkan kesempatan saat mabuk, masuk ke rumah Luo Xiaoyue. Suaminya belum sempat dimakamkan. Wanita itu sengaja mengganti rok pendek, berjalan dengan langkah anggun, melintasi sekelompok bujangan. Tidak lama kemudian, dia menjadi perhatian semua pria di desa. Malam itu, Yuan Er, seorang bujangan, datang ke rumah Xiaoyu dalam keadaan mabuk. Karena ada orang meninggal di rumah, dia tidak berani mengetuk pintu. Dia hanya bisa mengintip melalui jendela. Namun dia menemukan Xiaoyu sedang mandi telanjang. Pemandangan yang memikat ini, Yuan Er terlihat sangat teruja. Akibatnya, botol minuman tepat menghantam dinding. Seketika menarik perhatian Xiaoyu 7 di dalam ruangan. Yuan Er ketakutan dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Namun dia dihentikan oleh Xiaoyu yang mengejarnya keluar. Dia mengira Xiaoyu ingin mengundangnya masuk ke dalam. Maka dia dengan bersemangat mendekat. Namun Xiaoyu mengeluarkan sebilah pisau dari samping. Yuan Er sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Tepat saat itu, dilihat oleh 2 warga desa yang lewat. Namun keesokan paginya, pada akhirnya, Xiaoyu meninggal secara misterius di rumahnya. Dia dibunuh dengan kapak kayu. Baru-baru ini, suami Xiaoyu meninggal terkena listrik. Sekarang dia menjadi korban lagi. Sehingga penduduk desa menetapkan Yuan Er sebagai tersangka utama. Karena seluruh desa mengetahui, sejak Xiaoyu dan suaminya datang ke desa, Yuan Er sudah tergila-gila pada Xiaoyu. Begitu melihatnya, Yuan Er menjadi sangat gembira sampai tidak bisa berjalan. Kemudian dia mengeluarkan sisir kecil, menyisir rambutnya sambil meneteskan air liur. Ditambah lagi, malam sebelumnya 2 warga desa melihat Yuan Er mencari Xiaoyu dengan mata kepala sendiri. Polisi segera datang ke rumah Yuan Er. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa di rumahnya tidak hanya ada kapak kayu, tetapi juga ada jejak darah di bawah sepatunya. Bukti-bukti cukup kuat. Polisi akan segera menangkap Yuan Er. Namun ternyata Yuan Er menjadi gila setelah bertemu dengan Xiaoyu semalam. Namun kepala desa untuk menyelamatkan adiknya. Secara sembunyi-sembunyi, kepala desa mengeluarkan sertifikat gangguan jiwa untuk Yuan Er dari rumah sakit. Polisi tidak punya pilihan selain melepaskan orang tersebut. Kemudian membawa sepatu itu kembali ke kantor polisi untuk diperiksa. Namun sejak kejadian itu terjadi, Yuan Er selalu mengatakan kepada orang lain bahwa dia akan segera menikahi Xiaoyu. Mengundang mereka ke rumah untuk minum teh pernikahan. Sekarang kasus ini menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan bagi 1 orang tua dan 1 orang muda di desa. Namun kasus ini sudah berlalu 20 tahun. Polisi tidak pernah membuat kemajuan. Namun, Haodong selalu merasa bahwa kematian Xiaoyu 20 tahun yang lalu terkait dengan hantu perempuan di sebelahnya. Xiaoyu seperti bayangan, sering muncul dalam mimpi Haodong dengan air mata darah. Sepertinya ingin meminta bantuan Haodong untuk mengungkap kebenaran, memberinya keadilan. Haodong juga sangat penasaran tentang hal ini. Maka dia membawa pacarnya kembali ke desa kelahirannya, Jiuli Village, dan menemukan Tuan Hu yang dulunya menangani kasus Xiaoyu. Dia kembali ke rumah Xiaoyu. Old Hu tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, dia hanya mengangguk. Namun ketika dia mendengar nama Luo Xiaoyu, dia gemetar dan menjatuhkan cangkir teh. Old Hu mengatakan kasus Xiaoyu adalah satu-satunya kasus yang tidak berhasil dia pecahkan selama bertahun-tahun. Satu-satunya kasus yang belum terpecahkan. Pada saat itu, banyak orang menganggap Yuan Er sebagai tersangka. Namun saat Yuan Er diinterogasi, dia mengatakan bahwa setelah Xiaoyu mengusirnya dari rumah, dia masih merasa gelisah ketika kembali ke rumah. Kemudian dia kembali ke rumah Xiaoyu. Takut akan menakut-nakuti Xiaoyu jika dia masuk begitu saja. Yuan Er berteriak beberapa kali di luar, tapi tidak mendengar jawaban dari Xiaoyu. Dia diam-diam masuk ke dalam rumah, namun merasa bahwa Xiaoyu dingin. Ketika Yuan Er mengangkat selimut dan melihat ke bawah, dia kaget melihat Xiaoyu berlumuran darah. Dia ketakutan dan langsung lari. Tapi kakinya tanpa sengaja menginjak darah di lantai. Setelah melarikan diri dari rumah Xiaoyu, Yuan Er segera berjongkok di tepi sungai untuk membersihkan tangan yang penuh darah. Kemudian ia duduk di rumah tanpa berkata-kata. Lao Hu menganggap pengakuan Yuan Er masuk akal. Tapi jika pembunuhnya bukan Yuan Er, siapa lagi yang membunuh Luo Xiaoyu? Tuan Hu selalu menyelidiki kasus ini. Selama bertahun-tahun, dia telah mengamati pria di desa. Namun dia menemukan setiap tahun pada hari peringatan Xiaoyu, selalu ada orang yang memberikan dupa padanya. Dan orang itu adalah kepala desa. Kepala desa begitu tiba di makam Xiaoyu, dia terus-menerus meminta maaf. Saat Xiaoyu baru saja tiba di desa, kepala desa juga terpesona. Dia di depan suami Xiaoyu. Tanpa bisa menahan diri, ia berjabat tangan. Dia terus memuji kecantikan Xiaoyu. Suaranya lembut dan ramah. Namun bukan hanya kepala desa yang terpesona oleh Xiaoyu.
Setiap lajang selalu berdiri di luar rumah Xiaoyue sepanjang hari. Bahkan anak-anak pun duduk berjejer dan menatapnya secara serius. Siapa yang membunuh Xiaoyu? Bahkan polisi tidak berani membuat kesimpulan sembarangan. Namun selama 20 tahun, tidak pernah menemukan pelaku sebenarnya. Setelah mengetahui situasi di rumah Lauhu, Haodong kemudian membawa pacarnya kembali ke rumah pamannya. Namun ketika pamannya melihat pacarnya, ekspresinya terlihat sangat tidak alami. Pacar saya, Ivan. Malam ini, minum 2 gelas bersama pamannya ya. Kamu pasti tahu cara minum. Ketika malam tiba, Haodong kembali bermimpi tentang arwah Xiaoyu. Namun 20 tahun yang lalu, saat dia bertemu Xiaoyu, dia masih seorang anak. Saat memikirkan ini, Haodong merasa mungkin semua rahasia tersembunyi di rumah Xiaoyu. Namun saat dia baru keluar dari rumah, dia dipanggil oleh pamannya. Apakah dia tidur? Siapa? Pacarmu. Dia cantik. Saya sudah melihatnya. Kamu tidak akan berhasil. Haodong tidak memperhatikan perkataan pamannya. Tanpa ragu, dia mengambil lampu senter dan masuk ke rumah tua. Ada pepatah mengatakan rumah yang pernah ada kematian paling angker. Haodong baru saja membuka pintu. Kenangan masa kecil. Kenangan masa kecil tiba-tiba muncul. Dia melihat pembunuh Xiaoyu. Dia melemparkan golok ke dalam sumur. Melihat ini, Haodong segera menuju ke mulut sumur. Apa yang kamu lihat? Saya ingat ketika dulu saya melihat seseorang melemparkan golok ke dalam sumur. Meskipun mengingat pembunuh melemparkan golok ke dalam sumur, namun tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Haodong memberitahu polisi tentang hal ini. Polisi menghidupkan kembali kasus lama. Mulai mengeringkan sumur dan mengangkat. Di dalam sumur, selain asuransi di alat pancing listrik, benar-benar ada sebilah golok. Melihat senjata ditemukan, orang-orang di sekitar mulai berhamburan. Penduduk desa yang menonton berhamburan. Meskipun Xiaoyu dulu menjadi pusat perhatian desa, setiap pria terpesona oleh kehadirannya. Senyumnya seperti bunga. Matanya dalam seperti laut. Tubuhnya anggun seperti tarian. Namun sejak kematiannya, cahayanya mulai memudar. Para pria di desa juga tidak ingin terlibat dengan orang mati lagi. Namun ketika Haodong hampir mendekati kebenaran, dia terbangun di tengah malam. Melihat seseorang berdiri di samping tempat tidur mengenakan mantel hujan hitam. Dia mengangkat pisau dan hendak membunuh Haodong. Untungnya Haodong berhasil menghindar tepat waktu. Namun pria berjubah hujan itu langsung berbalik dan lari. Haodong segera bangkit dan mengejarnya keluar. Tapi dia dipaksa mundur dengan pisau oleh lawan. Dia tidak sempat takut. Dia mengambil senjata dan mengejar keluar pintu. Mereka bertarung di tengah hujan. Namun jelas Haodong bukan lawannya. Dia terluka oleh lawan dengan sebatang pisau. Untungnya pada saat kritis, pacarnya mendengar suara dan segera keluar. Dia memukul pria berjubah hujan itu, yang akhirnya menyelamatkan pacarnya. Senjata pembunuh baru saja ditemukan, tapi ada orang yang ingin melukai Haodong.